Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya sudah mengakses, video pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang, pasar modal sebagai, judul dari pertemuan bab 8 kali ini. Nah, sebenarnya ada 2 yang akan kita bahas, saat ini, yaitu tentang pasar modal dan modal ventura. Nah, pasar modal sendiri kita kan, belajar lumayan banyak materinya hari ini, tapi semoga bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dimengerti oleh teman-teman. Nah, pasar modal sendiri, sebenarnya pasar modal tuh apa sih, Bu? Gitu kan. Pasar modal itu atau yang biasanya dalam bahasa Inggris ada capital market, itu merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan yang memiliki jangka panjang, dapat diperjualbelikan. Nah, salah satunya atau beberapa macamnya itu seperti surat hutang atau obligasi, equity atau saham, ada reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Nah, kayaknya teman-teman yang zaman now kayaknya tuh lumayan banyak ya yang, lagi benar-benar apa ya, membahas tentang investasi gitu kan salah satunya teman-teman, pasti nggak asing gitu ya sama namanya reksadana ataupun tentang saham gitu, investasi gitu kan. Nah, untuk undang-undang di pasar modal ini sendiri yaitu diatur pada nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal itu sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek itu apa sih, Bu, sebenarnya? Oke, nanti kita akan bahas efek itu di, slide selanjutnya. Oke, sekarang pasar modal ini merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Jadi sebenarnya pasar modal itu adalah gampangnya sebuah perusahaan itu, punya saham yang pengen dijual atau mereka tuh punya surat, hutang atau obligasi atau saham yang mau dijual. Nah, terus investor itu bisa membeli saham tersebut atau membeli obligasi tersebut, seperti itu. Jadi nanti mereka kan akan dapat, dana kan dari para investor untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, investor sendiri akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan banyaknya keuntungan yang didapat oleh, perusahaan yang menjual sahamnya tersebut. Seperti itu, gambaran gampangnya. Nah, dasar hukumnya pasar modal itu di Indonesia ada beberapa peraturan, yaitu tentang, di Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Terus ada Nomor 40 Tahun 2007 itu tentang PT, perseroan terbatas. Terus ada Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat hutang negara. Terus ada peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, yaitu perubahan peraturan dari PP Nomor 45 Tahun 95, lalu ada Bapepam dan LK, Peraturan Bursa Efek Indonesia, Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, Peraturan Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Nah, pasti teman-teman tuh bertanya-tanya banget ya. Nah, pertanyaan-tanya sebenarnya Bapepam itu apa sih? LK itu apa? Bursa Efek itu apa? KSEI, KPEI itu apa? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya nanti. Nah, struktur dari pasar modal Indonesia itu tuh ada paling atas itu dalam pengawasan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lalu di bawahnya ada Bapepam, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, terus ada Bursa Efek, ada LKP, ada LPP, terus di bawahnya lagi ada perusahaannya, terus ada, lembaga penunjangnya, terus ada profesi penunjangnya, pemodalnya, dan emiten. Nah, perusahaan efeknya itu apa aja sih? Perusahaan efeknya itu ada penjaminnya, terus ada perantaranya perdagangan dan manajer investasinya. Terus lembaga penunjangnya itu siapa, Bu? Ada Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, pemeringkat efek. Terus profesi penunjangnya yang biasanya, ibaratnya berkutat
di pasar modal itu siapa aja. Ada orang-orang akuntan, ada konsultan hukum, ada penilai dan juga notaris. Pemodalnya siapa nih? Pemodal ini adalah investor yang akan membeli saham atau obligasi atau reksadana. Nah, itu ada, pemodal dari domestik maupun asing. Emiten itu ada perusahaan publik ataupun juga ada reksadana. Nah, emiten itu apa sih, Bu? Kayaknya tuh itu ada salah satu kata yang asing ya. Nah, emiten nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, di sini ada otoritas pasar modal yang, ada BAPEPAM LK, yaitu ada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yaitu otoritasnya diatur pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 3, yaitu melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Terus tujuannya diatur pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 4, yaitu mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Terkait wewenangnya ada pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 5. Nah, wewenang Bapepam ini adalah memberikan izin usaha kepada Bursa Efek, KPEI, KSEI, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan Biro Administrasi Efek. Yang kedua, memberikan izin orang perseorangan kepada wakil penjamin emisi, wakil perantara, wakil manajer investasi, terus wakil agen penjual reksadana. Nah, selain itu juga memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Bank kustodian ini apa sih, Bu? Gitu kan. Bank kustodian ini adalah lembaga yang bertanggung jawab mengurus administrasi dan mengamankan dana serta mengawasi aset keuangan dari suatu perusahaan atau perorangan yang mendaftarkan sahamnya atau obligasinya itu ke Bursa Efek. Jadi ada, sebuah lembaga yang mengawasi itu juga. Jadi jangan sampai yang dijual itu adalah, apa namanya, saham yang abal-abal atau tidak, ibaratnya tuh tidak langsung dari perusahaan tersebut gitu. Jadi ini juga tetap ada lembaga pengawasnya. Terus selanjutnya ada mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal seperti notaris, konsultan hukum, penilai, dan akuntan publik. Nah, ini kan biasanya teman-teman tahu tuh ada kantor notaris, kantor konsultan hukum, ada kantor akuntan publik, itu pasti teman-teman yang ada di akuntansi sama manajemen ini pasti, tidak asing ya dengan istilah itu gitu. Terus menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftarannya itu seperti apa, terus melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Nah, terkait fasilitator, yaitu ada bursa efek, yaitu ada pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pemegang saham terdiri dari perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek. Nah, yang kedua ada lembaga clearing dan penjamin KPEI, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyesuaian transaksi bursa. Yang ketiga ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian KSEI, lembaga yang menyelesaikan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian dan perusahaan efek dan pihak lain. Tugas bursa efeknya itu sendiri adalah menyelenggarakan perdagangan efek, terus menyediakan sarananya atau seperti apa, lalu menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba dari bursa efeknya itu, lalu melaporkan kepada Bapepam LK. Bursa Efek Indonesia fokus pada perdagangan saham dan juga obligasi. Nah, untuk tugas KPEI sendiri yaitu melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Menjaminkan penyerahan secara fisik baik saham maupun uangnya itu dari investor ke pemilik efeknya atau pemilik sahamnya atau pemilik obligasinya. Dalam artian ini adalah perusahaan yang menjual sahamnya mereka. Nah, lalu ada tugas KSEI, yaitu menyediakan jasa kustodian sentral. Nah, ini kan dibutuhkan ya, pasti investor kan, ini bener nggak nih, sahamnya ini tuh dijual nggak, terus track record keuangannya mereka tuh seperti apa. Nah, tugasnya KSEI ini sendiri adalah menyediakan, jasa kustodiannya. Jadi kustodian ini sebenarnya bank yang, bertugas untuk mengawasi yang seperti tadi saya jelaskan itu dan menyelesaikan transaksi dengan teratur, wajar, dan efisien, mengamankan pemindah tanganan efek, menyelesaikan settlement.
Nah, pelaku pasar modalnya itu siapa? Nah, dari tadi tuh kayak ada emiten itu siapa sih? Nah, emiten dan perusahaan publik ini adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya. Efek ini tuh adalah apa ya, efek itu ya sahamnya itu sendiri sih sebenarnya, adalah sesuatu yang mau mereka jual. Makanya kenapa dinamakan bursa efek gitu. Efeknya itu adalah sebenarnya tuh si sahamnya atau obligasinya atau reksadananya yang mau dijual kepada investor. Ini menawarkan efeknya kepada masyarakat, investor atau pemodal melalui penawaran umum. Nah, perusahaan publik adalah emiten atau perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya adalah Rp3 miliar atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Jadi itu tetap ada aturannya, tidak kayak semerta-merta, aku pengen ngejual saham perusahaanku tuh sekian miliar, itu juga tidak diperbolehkan gitu ya. Pasti tetap ada marginnya gitu dari pemerintah itu peraturannya misalnya minimal sekian, maksimal sekian untuk perusahaan tipe A, tipe B, tipe C, seperti itu. Terus pemodal di pasar modal itu ada perorangan, ada juga institusi, ada juga domestik dan juga asing. Nah, yang ketiga ada perusahaan efek. Nah, perantara perdagangan efek atau broker dealer, mereka tuh yang biasanya kayak jadi apa ya, eee perantara yang misalnya, oh di sini ada yang menjual saham, sebanyak ini, terus misalnya investor itu juga bisa mendatangi mereka untuk, "Oh saya mau cari, mau investasi nih, enaknya di sahamnya apa ya? Atau obligasinya apa ya? Atau reksadananya apa ya?" Gitu. Nah lalu yang kedua ada penjamin emisi efek atau underwriter dan manajer investasi atau investment manager. Nah, prosedurnya untuk mencatat efek ini sudah diterangkan ya di sini seperti yang profesinya itu melengkapi kelengkapan dokumen, terus kontraknya tuh seperti apa, terus, kontrak pendahuluan antara emiten dan juga bursa efeknya itu juga ditandatangani dan kesepakatannya seperti apa. Emiten bisa mengajukan pernyataan pendaftaran ke Bapepam. Lalu Bapak mengeluarkan pernyataan yang efektif, yaitu, mungkin seperti sudah diverifikasi atau sudah divalidasi, terus emitennya melakukan penawaran umum. Nah, ini dia mulai membuka ke umum karena sudah tercatat di bursa efek, lalu emiten mengajukan permohonan pencatatan di bursa efeknya, lalu persetujuan pencatatan dan pengumuman di bursanya. Di bursa ini kan biasanya ada pasar perdana tuh, terus ada perdagangan efek di pasar sekunder. Nah, pasar perdana sama pasar sekunder ini, teman-teman bisa pelajari tuh, perbedaannya pasar, perdana dengan pasar sekunder itu apa, gitu. Jadi kalau misalnya di pasar perdana itu biasanya sih di bursa efek utamanya, terus kalau misalnya di pasar sekunder ini adalah setelah melewati si bursa efek ini. Terus ada perantara perdagangan efek, yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri ataupun pihak lain. Nah, kewajiban perantara dagang efek ini adalah mendahulukan kepentingan nasabah, memberikan rekomendasi, terus apa namanya, mengisi formulir pesanan itu benar-benar dengan detail sampai ada jam, hari, dan tanggal, terus memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah melakukan transaksi, terus ada penerbitan tanda terima, menyelesaikan amanat jual belinya, menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal, membantu mengelola dana, dan memberikan saran kepada, para investor. Terus ada penjamin misi efek, yaitu adalah pihak yang membuat kontrak, emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak dijual. Nah, kewajibannya dia yaitu adalah mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi, terus mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan juga emitennya itu seperti apa. Jadi, si pemodal atau investor tuh benar-benar tahu gitu, ini saham tuh gimana sih, ini perusahaan tuh bermasalah nggak sih, kalau misalnya saya investasi di sana tuh bakalan rugi atau enggak sih, kalau misalnya untungnya itu kira-kira marginnya itu berapa dan itu bisa dicapai dalam, kurun waktu berapa tahun atau berapa bulan, seperti itu.
Nah, lalu ada manajer investasi. Manajer investasi ini sendiri adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portfolio efek untuk para nasabah atau mengelola portfolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tugasnya si manajer investasi ini adalah mengadakan riset, menganalisa kelayakan investasi, mengelola dana portfolio. Jadi kalau teman-teman sekarang tuh sangat familiar dengan misalnya kayak gini, "Oh, pakai reksadana aja lah, nanti kan disarankan tuh sama mereka, kita beli yang mana, terus yang paling cocok sama kita tuh apa, ini." Nah, yang melakukan riset itu adalah namanya, pihaknya adalah manajer investasi. Nah, salah satunya itu adalah seperti reksadana. Nah, lembaga penunjang pasar modal, itu ada 4. Yang pertama, eee, s Biro Administrasi Efek atau BAE, bank kustodian, wali amanat, dan juga pemeringkat efek. Yang pertama, BAE ini adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilihan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek untuk mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang pemodal beli menjadi atas nama pemodal. Jadi, yang biaya yang diperlukan itu disesuaikan oleh si BAE ini. Terus kustodian. Nah, kustodian ini adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain yang termasuk menerima dividen, bunga, dan hal lain menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Nah, dia ini tuh juga, apa namanya, mengawasi seperti yang saya jelaskan tadi, bank kustodian ini adalah lembaga yang bertanggung jawab mengurus administrasi, mengamankan dan mengawasi aset keuangan dari suatu perusahaan atau perorangan yang menjual, efek, seperti itu. Terus, yang ketiga ada wali amanat. Nah, wali amanat ini adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifatnya hutang. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Wajib terdaftar dahulu di Bapepam LK, lalu persyaratan dan tata cara pendaftaran wali amanat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, biasanya wali amanat itu seperti apa sih, Bu? Jadi ini adalah bank, misalnya gini, kita menabung tuh di bank gitu, tapi, uang kita ini khusus untuk yang program atau jasa bank untuk investasi gitu, bukan yang kayak di giro atau di tabungan atau di deposito seperti itu. Jadi kita serahkan kepada bank, nanti, bank yang akan memilih, misalnya perusahaan mana yang sedang, menjual sahamnya. Nah, nanti tuh uang kita yang akan diinvestasikan di sana, seperti itu. Nah, wali amanat dari, eee, uang kita ini tadi adalah si banknya itu, gitu dia. Makanya di sini tuh dituliskan yang, bisa melakukan wali amanat adalah bank umum dan pihak lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, seperti itu. Nah, gampangnya tadi, adalah contohnya seperti bank umum, seperti itu. Jadi misalnya, si bank A ini mau menginvestasikan, uangnya untuk pembangunan, tol gitu ya. Nah, nanti keuntungan dari investasi itu akan masuk ke kita sebagai, hasil dari kita kan otomatis jadi pemegang sahamnya gitu ya, atau kita mendapatkan keuntungan dari, hasil pengembangan atau hasil, apa yang kita investasikan ke efek yang dijual dan dipilih oleh si wali amanat ini tadi. Terus ada pemeringkat efek. Pemeringkat efek ini adalah pihak yang memiliki kegiatan pemeringkat, yaitu menilai kemampuan membayar kembali surat hutang dan jasa informasi, yaitu menerbitkan informasi mengenai perusahaan di pasar modal. Jadi kalau misalnya tuh gini, saya itu, pengen investasi sebesar 1 M. Nah, dengan, income saya sekian per bulannya, terus misalnya dengan jenis usaha saya yang seperti ini, atau, saya tuh pengennya ini tuh saya investasikan untuk, jangka waktu tertentu. Nah, biasanya kita bisa, apa ya, melakukan konsultasi dengan pemeringkat efek gitu kan. Nah, pemeringkat efek ini sendiri tuh akan ngasih tahu, "Oh, ternyata yang cocok untuk kamu tuh yang seperti ini loh." Biasanya, ngambil obligasi di perusahaan A aja, itu kayaknya yang paling cocok dengan income kamu, dengan
pendapatan kamu, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang beda tuh income-nya, pendapatannya, terus kebutuhannya, terus, jangka waktunya, oh oke berarti kamu ambil aja misalnya saham di perusahaan B, itu kayaknya lebih cocok ke kamu. Karena misalnya nih, yang akan kita, apa ya, gunakan itu misalnya dalam waktu 3 tahun. Oke nih di perusahaan B ini dalam waktu 3 tahun akan menghasilkan keuntungan sekian gitu, kayaknya cocok untuk kamu. Nah, nanti kita keputusannya tetap di kita sih gitu loh. Jadi kita mau beli nggak saham itu, seperti itu. Nah, pemeriksaan efek ini biasanya kayak ngasih saran gitu, oh, peringkatnya tuh seperti ini efeknya. Nah, yang paling tinggi itu yang bagaimana, terus yang paling tinggi itu di perusahaan apa, misalnya seperti itu. Nah, dan, kita bisa mendapatkan untung tuh, dalam kurun waktu berapa, kayak gitu. Nah, terus profesi untuk penunjang pasar modal ada akuntan, konsultan hukum, penilai. Penilai ini adalah laporan hasil penilaian dari pendapat penilai. Terus notaris itu melegalisasi dokumen perusahaan dan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi misalnya orang yang tidak dalam profesi ini atau tidak tersertifikasi dalam misalnya konsultan hukum itu kan misalnya dia harus punya sertifikat, konsultan gitu ya. Nah itu baru yang bisa, profesi yang menunjang untuk pasar modal. Kalau misalnya dia cuman, lulusan hukum tapi tidak punya sertifikasi konsultan, ya dia berarti tidak bisa gitu. Nah ini adalah proses pelaksanaan perdagangan di bursa. Nah untuk yang pertama, eee di sini ada nasabah yang menjual, ini ada trader mereka masukkan ke sistem perdagangan bursa. Terus ini kan ada anggota bursanya gitu kan sama di sini. Terus ada transfer dana, KPEI, ada KSEI, terus ini ada transfer efeknya, terus di sini terjadilah sistem penjaminan dan penyelesaian transaksi gitu. Nah, ini nanti ditentukan itu dari BAE-nya tadi. Intinya sih sebenarnya yang satunya menjual, terus yang satunya membeli. Nah, nanti terjadi transaksi tapi ini harus melewati beberapa, perantara yang melibatkan seperti, bursa efek, terus ada pengawasnya tadi Bapepam seperti itu, terus ada, misalnya, kalau misalnya kita pakai wali amanat berarti harus melibatkan bank umum, seperti itu. Sebenarnya itu, prosesnya kayak, jual beli biasa gitu, cuman alurnya itu agak banyak gitu untuk saham, karena kan kadang kan tidak terlihat ya. Jadi saham itu kan bukan, barang nyata gitu kan, barang konkret yang kita bisa pegang kayak gitu. Makanya, membutuhkan banyak orang untuk memvalidasi itu dan itu, supaya bisa legal untuk diperjualbelikan. Nah, dari tadi ngomongin efek ini apa sih sebenarnya? Efek itu ada surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, bisa, surat berharga komersial, bisa saham, bisa obligasi, terus tanda bukti utang, bisa unit penyertaan kontrak, terus investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek itu sendiri gitu. Jadi intinya, efek itu adalah surat berharga. Salah satunya kayak contohnya saham aja deh, yang paling gampang gitu kan. Nah perusahaan misalnya saya tuh punya perusahaan A gitu, saya ini lagi perlu uang gitu, tapi gimana ya caranya menarik investor untuk bisa membiayai perusahaan saya, ya udah saya, jual aja gitu misalnya 10% dari saham saya buka 10% dari saham perusahaan saya tuh bisa dibeli oleh investor. Nah, dari situ nanti kalau misalnya investor beli saham saya, otomatis saya akan mendapatkan aliran dana dari investor tersebut. Nah, efek-efek di pasar modal itu, salah satunya ini ada beberapa macamnya, yaitu yang pertama ada saham, obligasi, derivatif, ETF, terus ada efek yang lain seperti, reksadana dan efek beragun aset. Nah, saham sendiri itu adalah dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Keuntungan dari saham yaitu adalah,
pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dividen di bagian perusahaan dapat berupa tunai, yang artinya setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk, setiap saham. Jadi kalau misalnya saya punya sahamnya 1%, berarti saya berhak menerima, 1% dari keuntungan perusahaan tersebut. Kalau misalnya saya punyanya 5% sahamnya, berarti saya mendapatkan 5% dari keuntungan perusahaan tersebut. Terus ada capital gain, merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain ini terbentuk adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya investor membeli saham A, B, C dengan harga per sahamnya itu 3.000, kemudian menjualnya dengan harga 3.500 per saham. Yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar 500 untuk setiap saham yang dijualnya. Nah, terus ada juga resiko saham. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor itu menjual sahamnya lebih rendah daripada harga beli. Misalnya saham di PT XYZ ini dibeli dengan harga 2.000 per sahamnya. Kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 1.400 per sahamnya. Karena takut harga sahamnya akan terus turun, biasanya investor yang punya, apa namanya, saham di perusahaan tersebut, ya udah deh, nggak apa-apa deh saya jual daripada terus turun gitu kan. Nanti daripada turun sampai 1.000 mending 1.400 saya jual aja. Jadi dia mengalami kerugian sebesar Rp600 per sahamnya. Nah, selain itu ada resiko likuiditas. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut tuh dibubarkan gitu, ibaratnya ditutup gitu ya. Dalam hal ini hakim klaim bagi pemegang saham mendapatkan prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan itu dilunasi. Misalnya perusahaan itu punya karyawan yang harus digaji atau, apa namanya, karyawannya tuh harus mendapatkan pesangon karena perusahaannya tuh udah tutup. Nah, itu tuh semua uang perusahaan ini dibayarkan itu dulu, gitu. Jadi, eee, apa ya, bagi hasil kepada pemegang sahamnya itu benar-benar terakhir nantinya gitu. Jadi bukan 5% dari seluruh uang yang ada di perusahaan saat itu, saat dia tutup gitu. Jadi itu ada, uangnya itu dibayarkan ke kewajibannya dulu, misalnya pesangon, dari karyawan, misalnya ada hutang harus dibayarkan dulu, nanti sisanya baru dibagikan, kepada para pemegang sahamnya. Terus ada obligasi. Obligasi ini merupakan surat hutang jangka menengah ke panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Karakteristiknya yaitu nilai nominal atau face value adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Terus ada kupon atau interest rate adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan. Kupon obligasi ini sendiri dinyatakan dalam annual persentase. Terus ada jatuh tempo atau maturity, adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai 365 hari sampai dengan di atas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi sehingga memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi kupon atau bunganya. Nah, penerbitnya atau emitter atau issuer itu mengetahui dan mengenal penerbit obligasinya merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan investasi obligasi retail. Mengukur resiko atau kemungkinan dari penerbit obligasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tepat waktu disebut default risk. Dapat dilihat dari peringkat atau rating obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti Pevindo atau Kasnik Indonesia. Nah, obligasi dilihat dari sisi penerbit atau yang, ibaratnya yang punya atau perusahaannya gitu ya. Corporate bond itu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara atau BUMN atau badan usaha milik swasta. Yang kedua ada government bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
Nah, yang ketiga ada municipal bond atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik atau public utility. Nah, selanjutnya obligasi dilihat dari sistem pembayaran bunganya. Yang pertama ada zero coupon bond, yaitu obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Namun bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada jatuh tempo. Yang kedua ada coupon bond, yaitu obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. Lalu ada fixed coupon bond, yaitu obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Yang terakhir ada floating coupon bond, yaitu obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut, berdasarkan suatu acuan tertentu seperti average time deposit atau rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank, pemerintah, dan swasta. Nah, dilihat dari penukaran atau opsinya ada convertible bond, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham. Lalu exchangeable bond, obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukarkan saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Atau ada callable bond, obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Ada putable bond, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Nah, kalau obligasi dilihat dari segi jaminan atau kolateralnya, secure bond itu obligasi yang dijamin kekayaan tertentu dari penerbitnya atau jaminan lain dari pihak ketiga dalam kelompok ini, termasuk di dalamnya itu ada guaranteed bond, obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan penanggulangan dari pihak ketiga, atau mortgage bond, obligasi yang pelunasan bunga dan pokok jaminannya dijamin dengan anggunan hipotek atas properti atau aset tetap, misalnya kayak, yang di apa namanya, yang dijaminkan tuh kayak punya tanah atau punya gedung gitu kan. Terus ada collateral trust bond, yaitu obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya, misalnya saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya. Ada unsecured bond, yaitu obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu, tetapi dijaminkan dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Jadi ya perusahaannya itu sendiri gitu. Terus kalau dilihat dari segi nominal, ada konvensional, yaitu obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satu nominal, misalnya Rp1.000.000 per satu lotnya. Terus ada retail bond, yaitu obligasi yang diperjualbelikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik corporate bond maupun government bond. Obligasi dari segi imbal hasil, ada konvensional, yaitu diperhitungkan dengan menggunakan sistem kupon bunga. Yang satunya ada syariah bond, yaitu obligasi yang diperhitungkan imbalan hasilnya dengan menggunakan perhitungan bagi hasil, seperti pada prinsip syariah, yaitu seperti syariah mudharabah. Obligasi syariah menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emitennya. Yang kedua ada obligasi syariah ijaroah, merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa, demikian sehingga kupon, eee, fee ijarah bersifat tetap dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Nah, selanjutnya ada reksadana, yaitu merupakan salah satu alternatif investasi bagi segi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atau investasi mereka. Nah, ini, sangat, apa ya, bergantung pada, ranking, efek seperti itu. Nah, ini tuh mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95 yang mendefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Ada tiga hal yang terkait definisi tersebut. Yang pertama adanya dana dari masyarakat pemodal, kedua ada dana tersebut diinvestasikan dalam portfolio efek, dan yang ketiga dana tersebut dikelola oleh manajer investasi itu sendiri. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang percaya untuk mengelola dana tersebut. Nah, jenis-jenis reksadana itu ada reksadana pasar uang,
yang jatuh temponya tuh kurang dari 1 tahun. Terus ada reksadana pendapatan tetap, yaitu reksadana yang melakukan sekurang-kurangnya 80% dari aktiva dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki risiko yang relatif besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Terus, selanjutnya ada reksadana saham, yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva dalam bentuk, efek bersifat ekuitas karena investasinya dilakukan pada saham, maka resikonya lebih tinggi dari 2 jenis reksadana sebelumnya. Nah, reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi efek bersifat ekuitas dan bersifat utang. Indikator pasar modal, indeks harga sahamnya sendiri. Nah, indeks harga saham itu ada indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks ini berfungsi untuk mengetahui tren pasar, yang artinya pergerakan indeks itu menggambarkan kondisi pasar, gitu. Apakah pasar itu sedang aktif, sedang lesu, atau kayak yang, harga saham tuh lagi tinggi apa lagi turun sih, gitu. Kalau misalnya lagi turun, enaknya beli lagi atau gimana? Kalau lagi tinggi enaknya dijual atau malah beli lagi, kayak gitu. Terus ada indeks obligasi pemerintah, yaitu pertama kali diluncurkan itu atau apa ya namanya itu, kayak ditetapkan pada 1 Juli 2004 sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat pasar pasar modal dalam memperoleh data sehubungan dengan informasi perdagangan obligasi pemerintah. Indeks obligasi memberikan nilai lebih antara sebagai barometer dalam melihat perubahan yang terjadi di pasar obligasi sebagai alat analisa teknikal untuk, pasar obligasi dan mengukur kinerja portfolio obligasi. Nah, indeks harga saham ini Eee, indeks individual merupakan indeks harga saham masing-masing terhadap harga dasarnya atau indeks masing-masing saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Terus ada indeks harga saham sektoral menggunakan semua saham yang termasuk dalam masing-masing sektor di BEI. Indeks sektoral terbagi atas 9 sektor, yaitu pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan jasa, dan manufaktur. Terus indeks indeks harga saham gabungan atau IHSG, Composite Stock Price Index, menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Ada indeks LQ45, yaitu indeks yang terdiri dari 45 saham pilihan dengan mengacu kepada 2 variabel, yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar. Setiap 6 bulan terdapat saham-saham baru yang masuk ke dalam LQ45 tersebut. Selanjutnya ada indeks papan utama dan papan pengembangan, yaitu indeks harga saham yang secara khusus didasarkan pada kelompok saham yang tercatat di BEI, yaitu kelompok papan utama dan papan pengembang. Indeks syariah atau JII, Jakarta Islamic Center, ini merupakan indeks yang terdiri dari 30 saham mengakomodasi syariat investasi dalam Islam atau indeks yang berdasarkan syariah Islam. Dengan kata lain, dalam indeks ini dimasukkan saham-saham yang memenuhi kriteria investasi dalam, syariat Islam. Saham-saham yang termasuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan, syariah, seperti usaha perjudian, permainan yang tergolong judi, atau perdagangan yang dilarang. Terus ada usaha lembaga keuangan konvensional yang ribawi, termasuk dalam perbankan atau asuransi konvensional. Ada usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. Ada usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudorot. Itu, apa namanya, yang yang bertentangan dengan syariah. Terus ada juga indeks harga saham itu dari Kompas 100, yaitu, harga saham hasil kerjasama dengan BEI dengan Harian Kompas, yaitu meliputi 100 saham dengan proses penentuan tercatat di BEJ minimal 3 bulan, terus saham itu masuk di IHSG, terus pertimbangan faktor fundamental, masuk dalam 150 saham yang nilai transaksinya itu, apa namanya, terbesar gitu selama 12 bulan terakhir. Terus dari sebanyak 150 saham tersebut itu diperkecil jumlahnya menjadi 60, untuk mempertimbangkan nilai transaksi terbesarnya. Terus dari sebanyak 90 saham yang tersiksa, kemudian dipilih 40 saham dengan mempertimbangkan kinerja, hari transaksi, dan frekuensi transaksi, serta nilai kapitalisasi pasar di reguler dengan proses sebagai berikut.
Dari 90% sisanya akan dipilih 75 saham berdasarkan hari transaksi di pasar reguler. Terus dari 75 itu dipilih lagi jadi 60 frekuensinya transaksi pasar reguler dan dari 60 tersebut akan dipilih 40 berdasarkan kapitalisasi pasar. Nah, daftar 100 saham diperoleh dengan menambahkan daftar saham dari perhitungan di butir 5 dan ditambahkan dengan daftar saham yang ada di hasil perhitungan di butir 6. Dalam saham tersebut termasuk Kompas 100 akan diperbarui sekali dalam 6 bulan atau tepatnya, di bulan-bulan tertentu gitu ya, sesuai dengan hitungannya. Terus indeks obligasi pemerintah itu, formula yang digunakan mengembangkan informasi indeks obligasi pemerintah yaitu price atau performance index, yields index, dan total return index-nya. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama yang baik bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut juga underlying asset. Jenis produk turunan ada future kontrak, kontrak yang mewajibkan pemegang untuk membeli dan menjual efek pada harga, waktu, dan jumlah yang telah disepakati. Ada warrant, efek yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham dari perusahaan yang menerbitkan dengan harga dan jangka waktu tertentu, sering juga disebut, sweetener untuk tujuan pemasaran efek pada penawaran umum. Ada option, yaitu efek yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli atau menjual efek pada harga dan jumlah, jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Terus ada ETF, Exchange Trend Fund, yaitu secara sederhana dapat diartikan reksadana yang diperdagangkan di bursa. Seperti halnya reksadana, ETF merupakan kontrak investasi kolektif di mana unit penyertaan dicatat dan diperdagangkan di bursa seperti halnya saham. Seperti halnya reksadana dan dana konvensional, dalam ETF terdapat pula manajer investasi dan bank kustodiannya. Salah satu jenis ETF yang dikembangkan di pasar modal Indonesia adalah reksadana indeks, di mana indeks yang dijadikan underlying adalah indeks LQ45. Efek lain, ini yang termasuk apa ya, jenis-jenis, efek, tapi tidak masuk di dalam kayak reksadana, obligasi, atau saham tadi, yaitu unit penyertaan reksadana merupakan bukti penyertaan dan kepemilikan modal atas sebagian dari portfolio efek yang dikelola oleh manajer investasi. Terus ada juga unit penyertaan efek beragun aset, itu adalah portofolio efek dari beragun aset atau EBA ini terdiri dari tagihan yang timbul antara lain dari aset keuangan, sewa guna, usaha, pemberian kredit, surat berharga komersial, perjanjian jual beli bersyarat, dan perjanjian pinjaman cicilan. Nah, sekian, materi dari, mmm, pasar modal hari ini. Terima kasih teman-teman sudah, mendengarkan. Apabila ada yang ditanyakan silahkan kita diskusi di grup WhatsApp. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.